Halo sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang ular. Ada beberapa ekor ular, ada piton, ada juga anaconda yang termasuk dalam family boa. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas, tapi sebelumnya di subscribe, kritik, komen, dan saran, dan juga di share. Karena saya perlu banget masukan-masukan untuk membuat video yang lebih bagus untuk video-video berikutnya. Ya sahabat, kalau dilihat ini saya ada dua ular GC Golden Child. Jadi memang salah satu morph dari ular reticulatus. Suka bikinnya warnanya ada yang macam-macam, ada yang jadi kuning, jadi orange, terus pastel, macam-macam. Ini salah satu kombinasi warnanya. Ini dua betina. Memang kalau betina itu teman-teman pehobi itu memang biasa membiarkan dia sampai tumbuh besar gitu, dikasih makan yang banyak supaya nanti kalau bertelur telurnya banyak. Nah kalau jantan ada kendala kalau terlalu besar, karena ular itu ketika kawin biasanya betinanya harus lebih besar. Kalau jantannya terlalu besar, entah kenapa betinanya suka nggak mau, dan ada beberapa yang sampai malahan bisa mati kali indukan betinanya. Jadi kebanyakan para pehobi itu kalau cari ular jantan itu walaupun tua tapi yang ukurannya kecil, dengan cara nggak dikasih makan terlalu banyak, pas-pasan aja, jadi nggak terlalu tumbuh besar. Tapi kalau betina dipush sebesar-besarnya supaya jumlah telurnya semakin banyak. Ya sahabat, ini saya punya anaconda, green anaconda. Jadi anaconda hijau. Anaconda itu ada dua, green sama yellow. Anaconda kuning dan anaconda hijau. Saya punya yang hijau. Ini asalnya dari Amerika bagian selatan, di Brazil, pokoknya di sungai Amazon lah, lembahnya di hutan-hutan Amazon sana. Dia ini termasuk ular yang terbesar di dunia. Tapi kalau terpanjang itu masih lebih panjang African Rock Python, sama lebih panjang reticulatus atau ular sanca kembang. Sanca kembang memang besar dan panjang. Kalau ini lebih bantet, lebih gendut gitu. Palanya lebih kecil, tapi dia ini lebih kuat tenaganya. Dari pengalaman saya pribadi, saya piara ular banyak kan. Saya punya African Rock Python, saya punya reticulatus atau sanca kembang, saya punya Molurus juga atau sanca bodo, dan anaconda. Anaconda ini belitannya paling kuat, bahkan ketika dia tidak sedang membelit, cuman nongkrong doang di leher, ini kuat banget belitannya. Dia semi akuatik, jadi hidupnya lebih banyak juga di air, berendam di air, bahkan dia ahli nyelam juga. Dia jago nyelam bisa sampai 20 menit. Terus dia makanin mamalia yang suka berenang juga, atau rusa ataupun kapibara atau babi hutan yang lagi mau minum ke sungai, bisa diterkam sama dia. Bahkan kadang-kadang dia makan ini juga, makan buaya atau kaiman. Dalam kasus-kasus tertentu pernah diceritakan malahan dia bisa memaksa jaguar. Tapi kalau yang anaconda yang sudah super besar ya. Cuman kalau anaconda ini kalahnya sama piranha. Jadi kalau dia berenang ada piranha, kayaknya dia ini nih, lihat. Ini contoh-contoh dia bisa matahin tangan saya ini begini nih. Tuh. Jempol saya kayak ditarik ke belakang. Sebentar. Itu kalau dibiarin bisa patah beneran atau kecengklek. Ini padahal dia cuma iseng lewat doang, tapi kuat banget. Dia belitannya kuat, dan apalagi kalau dia lagi marah ya, atau memang mau makan gitu, pasti ngelibetnya kuat banget. Orang cuman lagi nebeng di badan saya aja, nebeng nangkring gitu, kuat banget tenaganya. Kembali ke yang tadi, dia tuh takutnya sama, bukan takut ya, biasa dikonsumsi sama, dimaksa sama piranha. Tapi piranha dimakan sama buaya dimakan sama dia, ya muter-muter lah. Akhirnya itulah terjadi namanya rantai makanan. Jadi kalau hilang salah satunya maka tidak seimbang.
Jadi ular ini memang kadang-kadang jinak-jinak bagaimana gitu. Dia jinak pada hari ini tapi belum tentu besok bisa jinak. Biasanya punya permasalahan ketika kita buka kandang, dia pikir kita mau kasih makan, maka dia strike. Itu orang biasa bilang tuh defense kandang itu. Jadi dia defensif karena di kandangnya. Nah, cara yang paling aman adalah ketika kita mau ngambil ya harus hati-hati. Kalau perlu pakai lap dulu atau pakai stick atau pakai hook. Yang penting dia nggak kaget. Ular itu kan kalau tidur matanya melek karena memang nggak punya kelopak mata. Jadi kita nggak tahu antara dia lagi tidur atau enggak. Yang paling gampang terlihat itu dari lidahnya. Kalau lidahnya gerak-gerak itu artinya dia lagi nggak tidur. Nah, bayangin aja dia lagi tidur, terus tiba-tiba tangan kita masuk. Dia kaget, dia pikir kasih makan, langsung nyerang. Jadi kita mesti bangunin dia dulu tuh. Kita bangunin dia dulu. Ketika dia bangun, dia tahu bahwa dia nggak dikasih makan, baru bisa diambil. Nah, ular-ular besar seperti ini akan tumbuh besar dan makin besar, dan tentu saja menghabiskan banyak energi kita. Energi dari sisi finansial, kita mesti banyakin siap-siap kasih makannya karena makannya banyak. Dimulai dari yang tadinya cuma makan 1 tikus kecil, 2 tikus kecil, lama-lama tikusnya besar, terus sampai 10 tikus besar, habis itu beralih ke ayam, habis ayam dan lain-lain, bahkan sampai yang titik ekstrimnya bisa kasih makannya kambing. Nah, kita mesti pikirin kalau kita piara ular piton atau anaconda atau yang lainnya, makanannya gimana? Apakah nanti kita mampu kasih dia makan terus? Kalau kita mau berhemat, saya sempat melakukan penghematan juga, cuman kadang-kadang akhirnya kasihan ketika melihat dia mulai kurus gitu. Walaupun dikasih makan terus, tapi mungkin nutrisinya kurang kalau cuma dikasih makan burung puyuh. Sesekali boleh kasih makan burung puyuh, tapi kalau setiap hari puyuh ya ujung-ujungnya nanti kurang bagus. Jadi dikombain makanannya antara dikasih puyuh, kasih ayam, dikasih tikus atau kelinci atau yang lain-lain. Tenaganya juga besar sekali ular piton ini. Jadi kita mesti pegangnya hati-hati. Dan ular piton yang kita piara di rumah itu memang tidak seatletis, tidak sekuat ular piton yang ada di alam. Kalau kita ngangkatnya sembarangan juga dia bisa patah tulang punggung, kadang-kadang terkilir, ataupun rusuknya juga cedera. Jadi kita harus hati-hati. Jadi jangan cuma handle pakai 1 tangan, harus hati-hati. Pastikan dia tidak menderita. Sebenarnya kalau tentang hal ini bisa dibicarakan sama para teman-teman komunitas, tahu bagaimana cara handle ular yang baik, atau kita bisa juga search di video-video yang lain, atau cari ilmu lagi di internet lah. Nah, salah satu yang saya ingin sampaikan adalah banyak sekali orang megang ularnya dengan cara yang salah gitu, karena dia pikir oh ular pegang palanya. Ternyata pas dipegang palanya justru dia merasa nggak nyaman dan merasa mau diserang, dia ngelibet kita, dan ketika ngelibet di leher itu sangat bahaya. Jadi saran saya buat teman-teman, buat sahabat yang piara ular piton, apalagi anaconda yang udah 2,5 meter, usahakan setiap lagi mau pegang atau buka kandang harus ada orang lain. Jadi kalau terjadi sesuatu lebih gampang mengakses pertolongan. Ya sahabat, saya lagi mau mandiin ular. Ada beberapa ular, sebagian di sini siap mandi. Nanti sebagian lagi mandinya giliran karena nggak bisa kalau dimandiin semua, nggak cukup kamar mandinya. Oke sahabat, terima kasih sudah nonton video tentang ular ini. Dan kita akan bahas tentang binatang-binatang yang lain di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kritik dan sarannya ditunggu banget. Oke, see you, bye.